Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Husananaf dari kelas IFA 08 Prodi Informatika. Pada video ini saya akan menunjukkan tutorial pembuatan program sistem pembayaran SPP ya, menggunakan Java Swing dan MySQL. Nah, sebelum itu hal yang pertama yang dilakukan yakni kita membuat database dulu ya. Nah, untuk database yang digunakan yakni DB Project siswa ya. Dan tabelnya itu saya buat dua, yakni TB siswa dan TB user. Nah, dimana untuk TB user di sini itu dipakai untuk login, bisa dilihat untuk admin, dan passwordnya ini ya. Dan untuk tabel siswa ini untuk data siswanya ya. Baik, untuk langsung saja untuk pembuatan aplikasinya. Nah, untuk aplikasi sendiri di sini saya menggunakan NetBeans ya. Dan untuk pertama kali yang dibuat itu yakni kita membuat koneksinya ke database kita. Nah, jadi kita pertama buat dulu ya koneksi.java, di mana ini fungsinya untuk mengumpulkan aplikasi kita kepada database di MySQL ya. Nah, untuk kodenya seperti ini kurang lebih, karena ini menggunakan default ya, jadi sesuai saja, disesuaikan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah form login ya. Nah, dimana ini akan yang menjadi ketika program dijalankan, yang muncul adalah form login ini yang utama. Untuk penjelasannya di sini, sudah terlihat ya untuk desainnya. Sebentar. Nah, ini untuk desainnya ada kolom username, kolom password, dan button login. Nah, button login di sini kita mengambil ini ya, data pada tabel user ya, apakah sudah sesuai atau tidak untuk tabel username dan passwordnya. Dan kalau misalkan salah, nanti akan muncul pop-up username atau password salah. Nah, selanjutnya langsung saja ke form sistem pembayaran ya. Nah, untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Ada tombol ID siswa, ada mahasiswa, nama siswa, kelas, kemudian pemilihan jurusan ya menggunakan combo box, dan pembayarannya jenisnya apa, kemudian jumlah pembayarannya. Kemudian untuk tombolnya itu ada simpan, ada hapus, ubah, dan cetak. Dan cetak di sini saya menggunakan library iText PDF ya, versi 5.5, dan ada tombol lock juga untuk nanti untuk masuk lagi ke menu form login ya, ke sini nih. Untuk form pembayaran siswa, mungkin saya praktikkan dulu saja ya, langsung kita jalankan. Nah, ini untuk login utamanya ya. Kita coba masukkan passwordnya di sini ya. Nah, ini ya untuk menu awalnya. Ini udah dataset yang saya coba tes tadi ya. Nah, ini misalkan kita mau simpan data baru, boleh dimasukkan saja apa saja, 150.000. Oke, ini bisa kita pilih ya, kita coba pencet simpan, maka akan ditambahkan ya ke database pada database. Ini bisa muncul di sini. Nah, bisa kita lihat ya. Dan untuk misalkan kita mau menghapus juga bisa. Oke, kita coba tes, misalkan contoh data yang ingin kita hapus. Nah, seperti itu ya. Dan data juga tabelnya juga langsung update juga otomatis. Kemudian misalkan kita mau ada ganti nama, misalkan ada nama yang perlu diganti atau jurusan diganti, itu juga bisa. Seperti ini misalkan. Dan misalkan jumlah pembayarannya juga bisa. Itu kita klik ubah. Nah, maka akan ke-update jadinya. Kemudian untuk tombol cetak juga bisa, yakni dia akan muncul pop-up dialog, kita mau nyimpan di mana ya foldernya. Misalkan kita simpan di downloads ya. Downloads, kita klik save saja langsung. Kita coba cek ada di folder download. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat untuk menggunakan iText PDF. Kemudian untuk
untuk penjelasan kodenya sendiri sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat library yang digunakan ya, yakni ada ITEX-PDF untuk percetakan ya. Kemudian beberapa library untuk perintah SQL dan folder, memunculkan dialog folder juga ada, dan merenderkan tabel juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di bagian pertamanya. Nah, di sini saya hanya menyisipkan ini ya, simpan data. Nah, ini kode aslinya itu ada di bagian paling bawah ya, setelah deklarasi variabel. Nah, ini untuk menampilkan data ya, dimana ini fungsinya untuk menampilkan ketika kita sudah melakukan update atau tambah atau action lainnya. Nah, ini akan merefresh tabelnya. Kurang lebih kodenya seperti ini ya. Dan untuk simpan data juga cukup jelas juga ya. Dan ini juga kalau misalkan kita isikan, misalkan datanya ada yang tidak lengkap dan kita misalkan mau menambahkan data baru. Nah, kalau misalkan datanya kurang lengkap, nanti akan muncul pop-up kalau semua field itu harus diisikan, seperti itu. Kemudian ini yang ubah data ya, dia akan melakukan update. Kalau yang tadi simpan itu insert ya, dan hapus data juga dia melakukan delete. Nah, kemudian untuk cetak ini saya mengikuti tutorial yang ada di library cetak PDF ITEX-PDF ya. Itu lumayan detail juga, jadi ya kurang lebih saya ikuti saja untuk tutorialnya. Kemudian dan beberapa customnya paling cuma misalkan mengatur tulisan yang ada di sini nih, data pembayaran judulnya bagaimana ini, itu saya custom saja data pembayaran SPP siswa seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni ada tombol lockout. Jadi ketika menekan tombol lockout akan muncul dialog apakah Anda yakin untuk lockout, kemudian konfirmasi lockoutnya yakni yes dan no. Dan jika misalkan berhasil, maka akan memunculkan kembali login form login yang pertama, kemudian menutup form utama ya, form pembayaran SPP siswa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.